Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sore itu, Abu Nawas duduk di serambi masjid setelah sholat asar. Angin berhembus pelan, membawa debu lembut Baghdad. Seorang pemuda tampak duduk di sudut masjid. Wajahnya murung, pandangannya kosong. Abu Nawas menghampirinya dan duduk di sampingnya. "Ada apa wahai anak muda? Wajahmu terlihat seperti seorang yang kehilangan arah," tanya Abu Nawas. Pemuda itu menghela napas. "Aku lelah Tuan Abu Nawas, hidup terasa seperti jalan yang tak membawa kemana-mana. Aku sudah berusaha, tapi tetap merasa gagal. Aku bukan siapa-siapa, tak punya masa depan," jawabnya. Abu Nawas terlihat tersenyum bijak. Ia menatap langit yang mulai menguning. "Kalau begitu, biarkan aku bercerita padamu, bukan tentangku, tapi tentang seseorang yang tak kau kenal. Seorang pemuda biasa seperti dirimu. Dulu, di perjalanan panjangku antara desa dan kota, aku bertemu seorang pemuda miskin. Ia tidak punya apa-apa selain kesederhanaan, tenaga, dan hati yang jujur. Di suatu jalan berdebu, ia melihat seorang kakek tua yang hampir roboh karena kelelahan. "Kek, kemana tujuanmu?" tanya sang pemuda. Kakek itu menjawab, "Aku mencari anak perempuanku di kota. Kami sudah lama berpisah," jawab si kakek. Tanpa banyak pikir, sang pemuda menunda tujuannya sendiri dan menemani si kakek. Mereka menempuh perjalanan berat, tidur di emperan toko, berbagi roti keras, dan bertanya dari pintu ke pintu. Namun sang pemuda tak pernah mengeluh. Ia tahu mungkin ia tak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi ia bisa menyelesaikan masalah orang lain. Hingga tibalah mereka di sebuah toko kain dan perhiasan. Di sana, mereka mendengar nama yang disebutkan dan seorang wanita muda keluar dengan mata berlinang. Ia memeluk si kakek dengan tangis tertahan. "Ayah, ini aku, Zahra. Aku mencarimu sejak lama," kata si wanita tersebut. Zahra sang anak ternyata telah menjadi wanita sukses di kota. Ia kehilangan kontak dengan ayahnya karena surat-surat tak pernah sampai. Tapi kini pertemuan itu menjahit kembali semua luka. Melihat pemuda yang menolong ayahnya, Zahra berkata, "Tanpa dia, mungkin aku tak akan pernah menemukan ayahku lagi." Beberapa bulan setelah itu, sang pemuda dan Zahra menikah. Bukan karena harta, bukan karena nasib kebetulan, tapi karena ketulusan yang tumbuh dari perbuatan baik. Pemuda biasa itu yang tadinya tak yakin arah hidupnya, kini memiliki rumah, keluarga, dan tujuan. Semua karena ia memilih membantu, bukan menyerah. Abu Nawas menatap mata pemuda yang kini mulai terangkat dari tanah. "Jadi nak," katanya pelan, "kau bilang kau bukan siapa-siapa. Tapi kau belum tahu seberapa jauhnya kebaikan kecilmu bisa membawamu. Kau mungkin tak melihat hasilnya sekarang, tapi jalan hidup bisa berubah dari satu keputusan sederhana, menolong meski dunia tak peduli." Pemuda itu menatap Abu Nawas dengan mata berbinar. "Apakah kisah itu benar adanya, Tuan?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Bukankah yang penting adalah hikmahnya, bukan siapa pelakunya?" Dan sore itu, langit Baghdad menjadi saksi seorang pemuda yang mulai menata langkah baru, bukan karena nasihat panjang, tapi karena sebuah kisah sederhana dari seorang bijak bernama Abu Nawas. Pada suatu hari, seorang bangsawan kaya datang menemui Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon.
hanya ditemani sepotong roti dan air. Bangsawan itu mengejek, Abu Nawas, hidupmu begitu sederhana. Tak bosankah makan roti kering dan air tiap hari?" Abu Nawas tersenyum. "Justru dengan itu aku merasa ringan dan tenang." Bangsawan itu tertawa. "Kalau kau mau, aku bisa berikan pekerjaan di rumahku. Gajimu besar, makanan lezat, dan pakaian mewah." Abu Nawas menatapnya lalu bertanya pelan, "Apa syaratnya?" Bangsawan itu menjawab, "Kau harus selalu siaga, patuhi semua perintahku, dan jangan membantah." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu memecah roti keringnya dan mencelupkan ke air. "Terima kasih, tapi aku lebih memilih roti dan air yang kutelan dengan bebas daripada makanan lezat yang membuatku kehilangan kehendak." Bangsawan itu bingung. "Tapi kau akan tetap miskin, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Mungkin menurutmu aku miskin, tapi hatiku tak pernah lapar, dan pikiranku tak pernah dibebani takut kehilangan. Itu bagiku adalah kekayaan." Kemudian beberapa anak kecil datang berlarian ke arah Abu Nawas, memeluknya sambil tertawa. Mereka membawakan buah dan bunga liar dari ladang. Anak-anak itu berkata, "Tuan Abu Nawas, ini buatmu." Abu Nawas tersenyum kepada bangsawan tersebut. Lihat, bahkan yang kecil pun tahu cara berbagi. Hidup sederhana tapi hati penuh. Pesan dari cerita ini, kadang orang yang terlihat tidak punya apa-apa justru memiliki segalanya, ketenangan, kebebasan, dan kebahagiaan. Hidup sederhana bukanlah kelemahan, melainkan pilihan yang penuh kekuatan. Abu Nawas dan anak nakal. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari suatu hari Baginda Raja kedatangan sahabatnya yang merupakan raja dari negeri seberang. Sahabatnya itu mengeluhkan perilaku putranya. Sang raja negeri seberang menceritakan bahwa anaknya sangat malas dan enggan disuruh belajar. Lalu, yang lebih parah lagi, si anak bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka melalui waktunya untuk bermain dan tidur. Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajari, si anak malah menertawakannya, bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih berhenti. Mereka tidak mampu menghadapi sifat putra raja negeri seberang yang nakal tersebut. Padahal sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. Kenapa tidak petitipkan saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya, tutur Baginda Raja menyarankan. Abu Nawas, siapa itu Abu Nawas? Tanya sang raja negeri seberang. Dia itu ulama sufi yang terkenal cerdik dan pandai di kota Baghdad, jawab Baginda Raja. Oh, baiklah, akan aku coba. Minggu depan aku ajak putraku kemari, balas raja negeri seberang. Beberapa minggu kemudian, dengan diantar Baginda Raja, raja negeri seberang tersebut membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja, tentu saja membuat Abu Nawas sangat terkejut. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Tiba-tiba Paduka datang kemari, tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. Wahai Abu Nawas, ajarkan anakku ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin, pinta sahabat Baginda Raja. Saya bersedia,
tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya, dan Paduka tidak boleh sakit hati, balas Abu Nawas. Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan kepadamu, ujar sahabat Baginda Raja. Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat meminta diambilkan air minum. Awalnya Abu Nawas menanggapi dengan senyum. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras, padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itulah si anak menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut serta rajin. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota. Si anak ini menjadi pribadi yang sopan. Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja negeri seberang menjadi senang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, si anak yang sudah menginjak dewasa dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa. Suatu hari dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya. Ia pun berencana untuk menemuinya dengan didampingi pasukan kerajaan. Pemuda yang kini sudah menjadi raja itu pun berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, dia langsung disambut hangat dan dipersilakan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku? Padahal aku tidak bersalah waktu itu. Atas dasar apa guru melakukannya?" Sekian tahun lamanya ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawabnya dengan tersenyum. "Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini ketika kamu bertanya tentang pukulan itu. Sekarang kamu tahu bahwa pukulan kezaliman itu membuatmu tidak bisa melupakannya begitu saja, kan? Ia terus mengganggumu setiap waktu. Maka ini adalah pelajaran untukmu di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menzalimi masyarakatmu, karena mereka tidak pernah bisa tidur dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezaliman," terangnya. Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, sang raja yang baru itu merasa puas. Ia mendapat wejangan yang sangat berharga. Diceritakan, ada seorang pemuda yang soleh. Dia rajin beribadah dan mengikuti majelis ilmu setiap selesai sholat maghrib. Ketekunannya dalam beribadah serta menuntut ilmu membuat sang iblis tidak menyukainya. Berbagai macam cara godaan yang dilakukan iblis tidak membuat si pemuda terperangkap masuk ke dalam jebakannya. Ia tetap rajin mengikuti majelis ilmu setiap sehabis sholat maghrib. Hingga suatu saat iblis memakai cara tipu muslihat yang luar biasa. Ia menyamar sebagai malaikat di hadapan si pemuda. Kala itu saat si pemuda hendak menunaikan sholat maghrib, iblis yang menyamar sebagai malaikat mencegatnya di tengah jalan. "Wahai pemuda, maukah kau ikut aku?" kata iblis menawarkan. Si pemuda merasa takjub melihat makhluk di depannya yang sangat bercahaya. "Siapa kamu?" tanya si pemuda. "Saya malaikat yang diutus oleh Allah untuk membahagiakanmu," jawab iblis mencoba menggodanya.
Maka semakin takjublah si pemuda. "Kemanakah engkau akan membawaku?" tanya si pemuda. "Aku akan mengajakmu berjalan-jalan ke dalam surga, karena engkau pemuda yang sering tekun menghadiri majelis ilmu dan beribadah. Sudah sepantasnya engkau mendapatkan keistimewaan ini," jawab iblis laknatullah. Kali ini si pemuda masuk dalam perangkap tipu daya iblis. Ia pun dibawa oleh iblis ke suatu tempat yang disulapnya seperti surga. Si pemuda diajak jalan-jalan mengelilingi taman surga nan indah, di mana di situ terdapat sungai yang berupa madu dan susu. Saking terpesona dengan semua yang dilihatnya, tak terasa waktu telah menjelang tengah malam. Iblis yang menyamar sebagai malaikat berkata, "Wahai pemuda, ini sudah menjelang malam, sekarang waktunya untuk pulang." Iblis pun mengantarkan pemuda sampai di depan rumahnya. Sebelum berpisah, pemuda itu berkata, "Sebenarnya aku masih belum puas berada di surga. Maukah engkau mengajakku lagi?" tanya si pemuda. Iblis pun menjawab, "Aku bisa mengajakmu setiap hari sebelum waktu maghrib, tapi ada syaratnya. Kamu tidak boleh menceritakan hal ini kepada siapapun." "Baik, saya tidak akan menceritakan kepada siapapun," kata si pemuda berjanji. Esok harinya, menjelang waktu maghrib, iblis yang menyamar jadi malaikat kembali menjemput si pemuda dan mengajaknya ke dalam surga khayalan tipu daya iblis. Dan begitulah seterusnya, sampai si pemuda kini tak lagi mengikuti jamaah maghrib dan menghadiri majelis ilmu. Suatu hari gurunya mendatangi rumah si pemuda untuk menanyakan keadaannya. "Wahai anakku, mengapa kini engkau tak lagi menghadiri majelis ilmu? Apakah engkau sedang sakit?" tanya gurunya. "Maaf guru, saya sekarang tidak bisa lagi menghadiri majelis ilmu. Saya bisa menghadirinya kalau selain ba'da waktu maghrib," jawab si pemuda. Sang guru yang mampu membaca isi batin si pemuda mulai curiga, tapi ia tetap tersenyum. "Apa alasanmu tidak bisa hadir?" tanya gurunya kembali. "Maaf, saya tidak bisa mengatakan karena ini rahasia. Aku sudah berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun," jawab si pemuda. "Wahai anakku, aku ini gurumu, ceritakanlah kepadaku," pinta gurunya. Si pemuda akhirnya bercerita bahwa setiap menjelang maghrib, ia diajak oleh malaikat masuk ke dalam surga. Mendengar itu sang guru hanya tersenyum meskipun ia tahu bahwa yang mengajak si pemuda bukanlah malaikat, melainkan iblis laknatullah. Tapi sang guru tidak langsung menceritakan yang sesungguhnya. Dikhawatirkan si pemuda akan membantahnya dan tidak akan lagi mempercayai gurunya, yang justru akan berakibat si pemuda menjauhi gurunya. Maka berkatalah sang guru kepada si pemuda, "Wahai anakku, jika malaikat tersebut mengajakmu ke sana lagi, tinggallah engkau di sana dan jangan mau keluar. Surga itu tempat yang kekal. Bukankah surga adalah tujuan akhir dari kehidupan manusia?" ujar gurunya. Si pemuda sejenak terdiam, kemudian ia berkata, "Tetapi aku takut guru." "Kenapa harus takut? Surga itu tempat kesenangan. Percayalah padaku, malaikat tersebut tidak akan mencelakakanmu. Katakan padanya bahwa engkau ingin tetap di surga dan tak mau keluar," kata sang guru berpesan. Keesokan harinya, saat menjelang maghrib seperti biasa, iblis menjemput si pemuda di depan rumahnya dan mengajaknya masuk ke surga khayalan tipu daya iblis. Si pemuda melihat banyak pemandangan yang menakjubkan. Ia juga disuguhi berbagai macam kenikmatan, hingga tak terasa waktu telah menunjukkan tengah malam. Si iblis lalu mengajak si pemuda untuk keluar. "Wahai pemuda soleh, mari kita pulang, waktunya sudah habis," ajak si iblis kepada si pemuda. Sesuai dengan pesan gurunya, si pemuda menolak ajakan iblis. "Tidak mau, aku ingin tetap di dalam surga." Seketika iblis menjadi kaget mendengarnya. Si iblis lalu membujuknya berkali-kali agar si pemuda mau menuruti ajakannya.
Mari kita pulang saja, besok kita bisa ke sini lagi, rayu iblis kepada si pemuda. Akan tetapi, si pemuda tetap teguh pendiriannya. Ia tidak mau keluar dari surga. Karena tak berhasil membujuknya, dengan perasaan kesal, iblis lalu meninggalkan si pemuda sendirian. Pada saat si pemuda tetap pada khayalannya, tibalah waktu fajar. Tiba-tiba semua pemandangan indah yang dilihatnya menjadi berubah. Bau busuk mulai tercium sangat menyengat. Si pemuda tersadar dan kaget. Ternyata ia sedang berada di atas tumpukan sampah di sudut perkotaan. Ia pun lalu mengadukan peristiwa tersebut kepada gurunya. Sang guru kembali hanya tersenyum mendengar pengaduan muridnya itu. Sebenarnya aku sudah tahu dari awal, tapi aku sengaja tidak menceritakannya yang sesungguhnya, karena engkau pasti akan membantahnya dan malah menjauhi aku. Sesungguhnya sosok yang kau anggap malaikat itu sejatinya iblis. Dia menggodamu agar engkau tidak menghadiri majelis ilmu. Wahai anakku, inilah surga yang sesungguhnya, yaitu menghadiri majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu melewati taman surga, maka hendaklah engkau duduk di situ. Dan yang dimaksud taman surga oleh Rasulullah adalah majelis ilmu, kata sang guru menjelaskan. Menangislah si pemuda mendengar penjelasan gurunya. Ternyata selama ini ia telah masuk perangkap tipu daya iblis. Dan sejak saat itulah si pemuda berjanji akan lebih giat lagi menghadiri majelis ilmu. Kisah ini diceritakan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hafid saat beliau mengisi ceramah di suatu majelis. Wallahu a'lam bishawab. Gara-gara mimpi, Abu Nawas dikerjai Baginda Raja. Pada suatu hari, Baginda Raja mengalami suatu mimpi yang aneh. Di dalam mimpinya itu, Baginda Raja bisa terbang di udara, dan rakyat yang melihatnya justru tertawa kepada Baginda Raja. Akhirnya pada keesokan harinya, ia berkonsultasi dengan penasehat istana mengenai mimpinya semalam. Akan tetapi, sang penasehat istana tak berani menafsirkan mimpi tersebut. Karena bila ia salah ucap, yang ada justru membuatnya dihukum. Lebih baik Paduka tanyakan saja kepada Abu Nawas. Saya rasa dia lebih menguasai soal tafsir mimpi, kata penasehat istana. Tanpa pikir panjang, maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Setibanya di istana, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, semalam aku mengalami mimpi yang sangat aneh. Dan tujuanku memanggilmu untuk menafsirkan mimpiku itu, kata Baginda Raja. Begitu ya, kalau boleh tahu mimpi apa yang Paduka alami? Tanya Abu Nawas. Aku bermimpi bahwasanya aku bisa terbang di udara. Tapi yang membuatku heran, semua rakyatku malah menertawaiku, tutur Baginda Raja. Baginda Raja, itu adalah tanda kebesaran dan kebijaksanaan Paduka. Terbang di udara melambangkan kemampuan Paduka untuk melihat dari sudut pandang yang tinggi, jelas Abu Nawas. Oh begitu. Tapi kenapa rakyat tertawa kepadaku? Tanya Baginda Raja. Itu juga sebuah tanda bahwa rakyat Paduka sangat bangga dan bahagia dengan kebijaksanaan Paduka, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja merasa puas dengan cara Abu Nawas menafsirkan sebuah mimpi. Namun, tiba-tiba terbesit di benak Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, besok saya akan mewajibkan semua orang supaya tertawa seharian penuh, kata Baginda Raja. Untuk apa Paduka?
Tanya Abu Nawas heran. Tertawa kan bahagia, maka dari itu saya perintahkan semua rakyat untuk tertawa supaya mereka bisa bahagia, jawab Baginda Raja. Tentu saja perintah Baginda Raja ini sangat tidak masuk akal dan sulit diwujudkan. Mungkin perintah tersebut justru akan membebani seluruh rakyat Baghdad. Dalam hati Abu Nawas berkata, jika dibiarkan kasihan orang-orang. Aku harus mencari cara supaya Paduka mengurungkan niatnya, pikir Abu Nawas. Tapi Paduka, agar orang-orang bisa tertawa seharian, Paduka harus bisa terbang seperti yang terjadi di dalam mimpi Paduka, terang Abu Nawas. Nah, itu adalah tugasmu. Buatlah aku supaya bisa terbang, perintah Baginda Raja. Lagi-lagi perkataan Abu Nawas jadi bumerang bagi dirinya. Niatnya menolong orang-orang, malah ia sendiri yang kena sial. Ampun Paduka, untuk bisa terbang, Paduka harus punya sayap, ujar Abu Nawas. Kalau begitu buatkan aku sayap. Tapi awas, kalau sampai tidak bisa membuatku terbang, kau akan saya hukum, ancam Baginda Raja. Abu Nawas sedikit gemetar. Waduh, perintah macam apa lagi ini? Mana mungkin aku bisa membuatnya, gerutu Abu Nawas. Begini Paduka, sayap tersebut tidak bisa dibuat, melainkan harus tumbuh dari badan Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Oh begitu ya? Sekarang buatlah tubuhku supaya tumbuh sayap, titah Baginda Raja. Perintah tersebut sangat membuat Abu Nawas kebingungan. Ia hampir pasrah dan memilih untuk dihukum saja. Tapi namanya saja Abu Nawas. Dalam keadaan terpojok, ia menemukan sebuah solusi. Apa Paduka yakin ingin tubuhnya tumbuh sayap? Tapi ada syaratnya Paduka, tutur Abu Nawas. Tentu saja aku yakin, beritahu, apa syaratnya? Tanya Baginda Raja. Syaratnya adalah Paduka harus memotong kedua tangan Paduka. Dengan begitu sayapnya akan tumbuh. Karena itu pula burung punya sayap, sebab dia tak punya tangan, jawab Abu Nawas. Kalau kamu bisa menjamin sayapnya akan tumbuh, aku bersedia memotong kedua tanganku, kata Baginda Raja tak mau kalah. Kalau sampai dipotong beneran, bisa-bisa aku dihukum mati, dikarenakan tak bisa mewujudkan apa yang saya janjikan, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Ia pun lantas berkata, jangan khawatir Paduka, sayapnya akan tumbuh dalam tempo 1 tahun. Tapi syaratnya, mulai dari sekarang, Paduka harus berbicara pakai bahasa burung. Kalau sampai satu kata saja terucap menggunakan bahasa manusia, maka jangan salahkan saya Paduka kalau sayapnya tak bisa tumbuh, jelas Abu Nawas. Jadi, selama setahun aku harus berbicara pakai bahasa burung, tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja pun akhirnya menyerah dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Ternyata gertakan-gertakan Baginda Raja tak membuat Abu Nawas kehilangan akal. Malah Baginda Raja sendiri yang justru kewalahan. Pada suatu hari, Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke istana. Setelah dihadapkan kepada Baginda Raja, ia pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Namun baru beberapa hari ditahan, tiba-tiba Abu Nawas dilepaskan kembali. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran. Ia pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya apa sih salah saya? Kenapa saya tiba-tiba di penjara dan kemudian dibebaskan? Tanya Abu Nawas. Kamu tidak suka saya bebaskan? Kalau begitu, nanti saya akan masukkan kamu lagi ke penjara.
tukas Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tentu saja saya tak ingin dipenjara. Saya hanya ingin tahu kenapa saya diperlakukan seperti ini. Apa kesalahan saya? Tanya Abu Nawas kembali. Sudahlah, kamu pulang saja sebelum saya berubah pikiran, balas Baginda Raja. Karena takut akan kembali ditahan, Abu Nawas langsung meninggalkan kerajaan. Saat ia hendak keluar gerbang istana, Abu Nawas berpapasan dengan salah satu menteri yang merupakan sahabatnya. Alhamdulillah, akhirnya kamu dibebaskan juga Abu Nawas, kata sang menteri. Iya, aku sendiri heran, kenapa tiba-tiba di penjara dan kemudian dibebaskan juga, ujar Abu Nawas. Aku tahu apa sebabnya, timpal sang menteri. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. Jadi kamu tahu permasalahannya? Coba ceritakan padaku, pinta Abu Nawas. Ceritanya begini Abu Nawas, tempo hari salah satu punggawa istana memberi laporan palsu kepada Baginda Raja. Ia mengatakan kamu telah berbuat kesalahan. Kebetulan waktu itu Baginda Raja sedang kesal. Beliau pun langsung menyuruh pengawal untuk menangkapmu. Beliau juga langsung menghukum kamu tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Melihat hal itu, aku tidak tinggal diam. Kamu kan sahabatku. Kemudian pada keesokan harinya, aku memberikan bukti bahwa kamu tidak bersalah dan semua tuduhan punggawa istana itu adalah fitnah belaka. Begitu Baginda Raja mengetahuinya, beliau segera membebaskanmu dan menghukum punggawa istana tersebut, tutur sang menteri yang juga sahabat Abu Nawas. Oh, aku jadi korban salah tangkap. Harusnya Paduka minta maaf padaku, timpal Abu Nawas. Biarkan saja Abu Nawas, mungkin Paduka Raja malu mengakuinya. Yang penting kamu sudah bebas, sahut sang menteri. Ya sudahlah, terima kasih ya sudah menolongku, kata Abu Nawas. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Sejak peristiwa itu, ia tidak pernah pergi ke istana. Kemudian Baginda Raja mulai merasakan kehilangan sosok Abu Nawas, di mana Abu Nawas ini selalu menghiburnya di setiap waktu. Ia pun lantas menyuruh beberapa pengawal untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Akan tetapi Abu Nawas menolak undangan tersebut. Hari berikutnya Baginda Raja kembali perintahkan pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas masih tidak mau datang. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. Mungkin Abu Nawas masih marah padaku. Sebaiknya aku sendiri yang datang ke sana, pikir Baginda Raja. Pada saat itu juga Baginda Raja langsung pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, Baginda Raja melihat Abu Nawas tengah asik bermain bersama anak-anak kecil. Wahai Abu Nawas, kesinilah. Bagaimana kabarmu? Sapa Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampiri Baginda Raja. Saya baik-baik saja Paduka, jawab Abu Nawas. Kamu kenapa tak mau datang ke istana, malah memilih bermain sama anak-anak kecil? Tanya Baginda Raja. Jangan salah Paduka, dengan bermain bersama anak-anak, saya mendapatkan pelajaran berharga, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun heran. Bagaimana mungkin Abu Nawas? Coba beritahu aku, pinta sang raja. Paduka mungkin belum tahu bahwa anak kecil mempunyai 3 sifat yang jarang dimiliki oleh orang dewasa, apalagi oleh seorang penguasa, jelas Abu Nawas. Oh ya, apa itu? Tanya Baginda Raja bertambah penasaran. Pertama, jika dia tidak tahu, dia tidak malu untuk bertanya. Dia juga tidak takut untuk mencoba hal baru. Dan yang lebih penting, anak kecil tidak merasa malu untuk mengakui kesalahannya, tutur Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terdiam. Ia mulai memahami arah perkataan Abu Nawas.
Baiklah, saya minta maaf, saya khilaf Abu Nawas karena telah berbuat zalim kepadamu, sesal Baginda Raja. Setelah Baginda Raja mengutarakan permintaan maafnya, Abu Nawas pun tersenyum dan memaafkannya. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. "Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu," kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. "Wah, sekarang kamu suka pelihara burung ya, Mid? Burungnya bagus sekali," tanya Abu Nawas. "Ya Abu, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi, tapi tidak aku berikan," jawab Hamid. "Loh, kenapa? Kan kamu dapat untung besar," tanya Abu Nawas heran. "Saya sendiri suka dengan burung itu, Abu Nawas. Sayang kalau sampai dijual," balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. "Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini ya, Abu Nawas," ucap si Hamid. "Insya Allah sahabatku," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung si Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah uang yang banyak. Lagi-lagi usahanya ini menemui jalan buntu, sebab tidak ada satu orang pun yang bisa membantunya. Solusi terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. "Apakah kamu punya dugaan siapa kira-kira yang mencuri burungmu?" tanya Abu Nawas. "Yang jelas orang dekat Abu Nawas, bisa jadi tetangga saya, mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh," jawab si Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang dari Abu Nawas. "Aku punya ide. Undang semua orang-orang terdekatmu, ajak mereka makan siang di rumahmu," perintah Abu Nawas. Mendengar itu, Hamid pun kaget. Untuk apa Abu Nawas? Bisa jadi di antara mereka adalah pencurinya, tanya Hamid. "Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku. Jangan banyak bertanya. Biarkan aku yang bekerja," ucap Abu Nawas menegaskan. "Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu," balas Hamid mengiyakan. Keesokan harinya, Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang terdekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang. Ketika semua bercengkrama sambil menikmati hidangan makan siang, tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa kita diundang?" katanya. Mereka menjawab, "Untuk makan-makan Abu Nawas." "Ya, selain itu, dalam rangka apa sebenarnya kita diundang?" Abu Nawas kembali bertanya. Salah satu dari mereka berceletuk, "Dalam rangka pencurian burungnya si Hamid." Spontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut.
Tepat sekali, sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya, ucap Abu Nawas. Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid? Tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelap tawa mendadak berubah menjadi tegang. Jangan tegang begitu dong, saya hanya bercanda, ucap Abu Nawas sambil tertawa untuk meredakan suasana. Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian. Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. Siapa orangnya? Kami ingin tahu, tanya mereka. Tidak perlu aku sebutkan, nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu, tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata, "Tidak bisa Abu Nawas, kami harus mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya." Situasi pun semakin memanas, dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. Tidak perlu kalian lakukan itu, cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut saja, balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana. Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Hei Hamid, beritahu kami siapa pelakunya," sesak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. "Ya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Jadi biarkan dia yang atur." Jawaban Hamid malah membuat mereka semakin emosi. "Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya," kata mereka serempak. "Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Pencuri itu ialah lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung," ucap Abu Nawas menjelaskan. Para hadirin akhirnya senang. Mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. "Dia pelakunya, dia yang telah mencuri burungnya Hamid." Orang itu tidak bisa mengelak, terpaksa ia mengakui perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasihnya, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Cara Abu Nawas merubah rumah sempit terasa luas. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda. Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya ke kedai dan menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapi. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. "Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu," kata kawan Abu Nawas. "Baiklah, aku mempunyai rumah yang sangat sempit, sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit, sehingga kami tidak merasa bahagia," kata orang itu membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar. Begitu juga dengan yang lainnya. Sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas, dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang tersebut, "Punyakah engkau seekor domba?" "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," Abu Nawas menyarankan.
Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," saran Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambahi penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Kalau begitu, belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," kata Abu Nawas menyarankan kembali. Orang itu tidak membantah. Ia langsung pergi ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang tersebut datang lagi menemui Abu Nawas. Dan ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka jualah anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini," kata orang itu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu sekarang jualah unggas-unggasmu," kata Abu Nawas. Orang tersebut tidak membantah. Ia langsung menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu lagi. "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang itu dengan wajah ceria. "Baiklah kalau begitu sekarang jualah domba itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Dengan senang hati ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu. Ia bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" "Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak ada lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, hai Abu Nawas," kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya, batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau sering berdoa?" "Ya," jawab orang itu. "Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah. Karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau, ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya." Ketika Baginda Raja diajak mengemis oleh Abu Nawas. Suatu hari saat Abu Nawas di rumah, tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap," kata salah satu prajurit. "Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja? Kenapa disuruh menghadap lagi?"
Tanya Abu Nawas merasa heran. Kami tidak tahu, Tuan Abu Nawas. Silahkan nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja, jawab prajurit istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada perlu apa lagi Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengutarakan masalahnya yang selama ini mengganggunya. Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu, tutur Baginda Raja. Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas, ada saudagar kaya yang kikir. Jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak, kata Baginda Raja menjelaskan. Paduka ini kan seorang raja, panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat. Kalau dia menolak, masukkan saja ke penjara, pasti dia akan ketakutan, ucap Abu Nawas menyarankan. Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak supaya dia bisa sadar tanpa harus aku paksakan? Aku yakin dia sebenarnya orang baik, karena sebelum menjadi saudagar kaya, dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya, ujar Baginda Raja. Baiklah Paduka, sebenarnya ini masalah yang mudah Paduka, tapi karena Paduka menginginkan cara yang bijak, maka hamba butuh waktu 3 hari untuk memikirkannya, kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memohon diri untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu dipenjara saja. Saudagar itu memang terkenal sangat pelit, bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja. 3 hari berlalu, tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung dipersilahkan menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan caranya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, hamba sudah menemukan caranya, jawab Abu Nawas. Bagus, beritahu aku sekarang caranya, minta Baginda Raja. Tapi hamba tidak yakin Paduka akan bersedia melakukannya, timpal Abu Nawas. Apa caranya? Katakan saja, ucap Baginda Raja mulai penasaran. Caranya adalah hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis. Lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu. Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya, papar Abu Nawas memberitahu. Memangnya harus aku yang melakukannya? Apa tidak bisa diwakilkan? Tanya Baginda Raja. Tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya, jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu. Namun karena ingin menyadarkan saudagar pelit tersebut, akhirnya dia bersedia menuruti saran Abu Nawas. Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya itu dengan mengenakan baju layaknya pengemis. Setibanya di rumah saudagar kaya, mereka tidak langsung mendatangi rumahnya. Kita awasi dulu Paduka, tunggu saudagar itu keluar. Kalau kita ke sana sekarang, nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya. Kita pasti akan diusir. Percuma kita ke sana tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu, tutur Abu Nawas. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya saudagar kaya tersebut keluar dan duduk di teras. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja menghampiri saudagar kaya tersebut. Tuan, berilah kami sedekah, pinta Abu Nawas. Tidak ada, aku tidak punya uang receh, balas saudagar kaya itu dengan nada ketus. Apakah Tuan punya makanan? Kami lapar sekali Tuan, tanya Abu Nawas. Tidak ada, sana pergi kalian, jawab saudagar tersebut mulai emosi. Baiklah kalau begitu kami minta air putih saja Tuan, balas Abu Nawas.
Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa. Sana pergi kalian, jangan ganggu aku, bentak saudagar kaya. Di saat itulah Abu Nawas mulai akal cerdiknya. Kasihan sekali kalau Tuan tidak punya apa-apa. Kenapa Tuan tidak ikut saja sama kami? Kita mengemis bersama-sama Tuan, ajak Abu Nawas. Akibat perkataan Abu Nawas ini, saudagar kaya menjadi salah tingkah. Antara marah, tersinggung, malu bercampur aduk menjadi satu. Ia pun terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu. Dahulu dia adalah orang miskin tapi rajin bersedekah. Namun sekarang setelah kaya raya, justru menjadi orang kikir. Wajahnya yang tadinya terlihat galak, kini malah tertunduk lesu. Bagaimana? Apakah Tuan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya, jangan lupa bersedekah dan bayar zakat. Kalau tidak mau sedekah, mengemis sajalah seperti kami, tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menukil salah satu ayat Al-Quran tentang ancaman pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah. Seketika saudagar tersebut langsung meneteskan air mata. Astagfirullah, aku khilaf telah berbuat zalim, kata saudagar kaya itu sesenggukan. Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan kesalahanku. Mari masuk ke dalam, aku akan memberikan kalian makanan, ajak saudagar kaya tersebut. Tidak perlu, kami datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk menyadarkanmu, sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Betapa kagetnya saudagar kaya itu karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri. Saudagar kaya itu pun langsung duduk bersimpuh memohon maaf kepada Baginda Raja. Sejak kejadian tersebut, akhirnya saudagar kaya itu rajin sedekah dan taat membayar zakat. Saat Abu Nawas sholat tidak perlu rukuk dan sujud. Baginda Raja terkejut bukan kepalang, tak kala mendengar kabar Abu Nawas sudah ngawur dan bikin ngaco. Abu Nawas mengeluarkan fatwa sangat kontroversial. Jika sholat itu tidak perlu ada rukuk dan sujud. Mendengar fatwa tersebut, Baginda Raja menganggap Abu Nawas sudah berlaku sombong terhadap Allah. Sama persis dengan apa yang dilakukan setan yang menolak untuk sujud kepada Adam. Raja menganggap bahwa hukuman yang pantas bagi orang seperti itu adalah hukuman mati. Baginda kadang menyesali diri saat dirinya sudah sangat akrab dengan Abu Nawas. Selain itu, Raja juga mendengar jika Abu Nawas mengatakan dirinya suka fitnah. Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam dan menyebar fitnah, begitu usul para pembantu. Baginda Raja pun terpancing. Untung ada seorang pembantunya yang memberi saran kepada Raja untuk melakukan tabayun atau konfirmasi kepada Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. Benarkah Abu Nawas, kamu berfatwa dalam sholat tidak perlu rukuk dan sujud? Tanya Baginda Raja dengan ketus. Benar saudaraku, jawab Abu Nawas enteng dan tenang. Khalifah kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi. Benarkah kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku Baginda Raja adalah seorang khalifah yang suka fitnah? Benar saudaraku, jawab Abu Nawas tanpa merasa bersalah sedikit pun. Khalifah berteriak dengan suara menggelegar, kamu memang pantas dihukum mati karena melanggar syariah Islam dan menebarkan fitnah tentang khalifah. Saudaraku, jawab Abu Nawas sembari tersenyum, memang hamba tidak menolak bahwa hamba telah mengeluarkan dua pendapat tadi.
Tapi sepertinya kabar yang sampai pada Baginda tidak lengkap. Kata-kata hamba dipelintir seolah-olah hamba berkata salah. Jelas Abu Nawas. Apa maksudmu? Jangan membela diri. Kau telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya, ucap Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun digeret menghadap raja. Kini ia menjadi pesakitan. Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang. Saudaraku, saya memang berkata rukuk dan sujud tidak perlu dalam sholat. Tapi dalam sholat apa? Waktu itu saya menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu rukuk dan sujud. Baginda Raja pun mengangguk-angguk membenarkan. Bagaimana soal aku yang suka fitnah, tanya raja. Abu Nawas menjawab dengan senyum. Kalau itu saya sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal yang berbunyi, ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah ataupun ujian, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan itu, Baginda Raja tertunduk malu, menyesal dan sadar. Rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu khalifah yang hasut ingin memisahkan hubungan akrab dengan memutarbalikkan berita. Abu Nawas menjebak si tukang sihir. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi adalah seorang pujangga Arab. Abu Nawas dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia. Dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan kecerdasannya dan dipercaya sebagai wali Allah. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai burung nuri yang sangat lucu, dan Baginda Raja ingin memilikinya. Kalau kau berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, aku akan membayarnya, ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas tidak menjawab, dia hanya mengangguk. Tapi dalam hati dia berkata, mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda, ucap Abu Nawas dalam hati. Keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda itu. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda. Tapi di pintu gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. Siapa kamu? Ada keperluan apa menghadap Baginda Raja? Hardik kedua pengawal dengan wajah bengis. Rupanya, kedua orang pengawal istana tersebut adalah orang kepercayaan Perdana Menteri Abu Dahi yang selalu ingin mencelakakan Abu Nawas. Aku hendak menyerahkan burung nuri ini kepada Baginda Raja karena beliau sangat menyukainya, jawab Abu Nawas. Tinggal saja burung jelek itu di sini, biar aku yang menyerahkan kepada Baginda, ucap salah seorang pengawal. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, dia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan menemui perbuatannya. Oleh kedua pengawal kepercayaan Abu Dahi, burung nuri Abu Nawas ditukar dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Baginda Raja. Perdana Menteri Abu Dahi yang melihat kejadian itu tersenyum simpul memuji hasil kerja anak buahnya. Berdebah, gigi Baginda gemertak menahan amarah. Dia merasa terhina oleh perbuatan Abu Nawas.
Burung nuri yang diharapkan tapi burung gereja yang dikirimkan. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda mendatangi rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku," kecam Baginda dengan mata memerah menahan amarah. "Begini Baginda," tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. "Istana Baginda telah kemasukan 2 orang penyihir yang menjadi penjaga pintu gerbang istana. Kedua orang itu bisa menyihir seekor burung gereja, dan hamba yakin besok-besok kedua orang itu bisa menyihir burung beo menjadi burung nuri. Kalau tidak percaya, tunggulah besok di istana. Baginda akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka." Sambil berkata begitu, Abu Nawas mengelus-elus seekor burung beo yang bertengger di depan jendela rumahnya. Burung beo itulah yang akan dibuat menjebak kedua pengawal bengis istana. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung beo di tangannya. Di depan gerbang lagi-lagi dia dicegat oleh pengawal. "Ada perlu apa lagi kau di sini?" Kedua pengawal kembali menghardik Abu Nawas. "Ada perlu apa lagi kau di sini?" Kedua pengawal kembali menghardik Abu Nawas. "Sudah ku bilang, kau tidak akan bisa bertemu Baginda," ucap sang pengawal. "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya hendak memberikan burung beo ini kepada Baginda Raja, tapi aku keliru mengambilnya. Baginda pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri itu. Semua orang tahu Baginda sangat benci burung nuri. Dia pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri keparat itu. Maafkan aku telah membuat Baginda marah." Bujuk Abu Nawas seolah-olah cerita itu benar-benar terjadi. "Taruhlah saja di situ, biar aku nanti yang akan menyerahkan kepada Baginda Raja," perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan Abu Dahi itu pun menukar burung beo dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkan kepada Baginda. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapat hukum yang setimpal dari Baginda, pikir mereka. Setelah menerima burung nuri itu dari kedua pengawal istana, Baginda terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. "Ini nurinya, mana beonya?" sindir Baginda yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, Baginda Raja langsung menitahkan perintah yang tak disangka-sangka. "Karena hasil kerja yang sangat bagus, kalian berdua aku beri hadiah hukuman cambuk masing-masing 50 kali. Perdana Menteri Abu Dahi yang menyaksikan kejadian itu kini hanya bisa tertunduk lesu. Diceritakan pada suatu hari, seorang saudagar kaya yang bernama Tuan Hamid datang menemui Abu Nawas. Ia datang bersama seorang menteri istana yang merupakan sahabat dekat Tuan Hamid. Tujuan mereka berdua adalah ingin mendengar nasihat dari Abu Nawas supaya bisa hidup bahagia. Abu Nawas yang kala itu sedang membelah kayu pun meninggalkan pekerjaannya demi untuk menemui kedua tamunya tersebut. "Kalian berdua telah mengganggu pekerjaanku, karena nanti siang kayu-kayu yang akan aku belah harus sudah selesai. Sekarang katakan, ada kepentingan apa kalian berdua datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Kami minta waktunya sebentar Abu Nawas, kami ingin bertanya padamu. Apa kuncinya supaya hidup bahagia? Yang kami lihat, walaupun kamu hidup sederhana, tapi selalu terlihat bahagia," tanya mereka.
Oh, soal itu. Memang harta tidak menjamin orang bisa bahagia, betul kan? Kata Abu Nawas kepada Tuan Hamid. Benar Abu Nawas, sahut Tuan Hamid yang merupakan saudagar kaya. Kekuasaan juga tidak menjamin orang bisa hidup bahagia, betul tidak? Kata Abu Nawas kepada Menteri Istana. Tepat sekali Abu Nawas, timbal sang menteri. Itulah tujuan kami datang kemari Abu Nawas. Apa kuncinya seseorang supaya bisa bahagia? Tanya mereka. Kuncinya adalah jangan memikirkan apa yang kalian tidak tahu, jawab Abu Nawas. Tuan Hamid dan Menteri Istana terlihat kebingungan dengan jawaban Abu Nawas. Mereka mau menanyakan maksudnya, tapi mereka tidak enak. Karena mereka sudah mengatakan hanya akan meminta waktunya sebentar. Akhirnya mereka berdua pun pura-pura mengerti. Lalu, kalau yang sudah kami tahu gimana Abu Nawas? Tanya mereka. Lah, kalau sudah tahu ngapain dipikirin? Jawab Abu Nawas santai. Mendengar itu, mereka berdua langsung pamit pulang. Dari kisah ini mengajarkan bahwa ketika kita bertamu kepada seseorang, carilah waktu yang tepat, jangan sampai mengganggu waktu pekerjaannya. Obat sakit mata untuk kakek. Di pagi hari yang cerah, Baginda Raja mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas untuk menambah suasana liburan menjadi asik. Di tengah-tengah perjalanan menuju tempat wisata itu, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. Wahai menteriku, tanyalah orang tua itu, perintah sang raja kepada salah seorang menteri bernama Ja'far. Mohon maaf kek, kalau boleh tahu Anda dari mana? Tanya Ja'far. Aku dari Basrah anak muda, jawab si kakek. Mau kemana kek? Tanya Ja'far kembali. Ini, aku mau ke Baghdad, jawab sang kakek. Ada keperluan apa? Tanya Ja'far penasaran. Aku hendak mencari obat untuk mataku ini, kata sang kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit kepada Ja'far. Di tengah percakapan mereka, Baginda Raja lalu berbisik kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak ia bergurau. Jangan Baginda, kasihan, ia adalah orang tua, saya takut kakek itu marah, jawab Abu Nawas. Sudahlah, itu nanti urusanku, intinya ajak saja kakek itu bergurau, desak Baginda Raja kepada Abu Nawas. Baiklah, kalau begitu akan aku lakukan, kata Abu Nawas sambil menganggukkan kepalanya. Setelahnya, Abu Nawas beranjak menghampiri si kakek. Kek, misalkan aku beri Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku? Tanya Abu Nawas. Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu, jawab si kakek. Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini kek, kata Abu Nawas. Baik, cepat sebutkan apa resep itu, jawab kakek itu tidak sabar menunggu jawaban Abu Nawas. Jadi begini kek, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok yang besar yang sudah pecah berkeping-keping. Tak lupa juga disimpan di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur.
Insya Allah Anda akan sembuh, kek, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, sang kakek pun naik pitam. Akhirnya sang kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. Ambil keledai ini sebagai imbalan awal, kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak dan mengolok-olokimu. Setelah mendengar penuturan si kakek itu, Baginda Raja seketika tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha, coba beri orang tua itu hadiah, kata Baginda Raja sambil menahan tawa. Terima kasih Baginda yang mulia, kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu sang kakek pergi meninggalkan mereka. Cerita Abu Nawas mengangkat masjid. Dikisahkan, pada masa pemerintahan Baginda Raja, hiduplah seorang cerdik cendekia yang bernama Abu Nawas. Dia adalah orang yang sangat cerdik. Karena kecerdikannya itu, ia diangkat menjadi penasehat Baginda Raja. Suatu ketika, Baginda Raja dan penasehatnya ini sedang duduk-duduk di teras masjid, sambil berbincang-bincang mengenai rencana Baginda yang akan memperluas bangunan istana. Namun hal itu terkendala oleh letak masjid yang bakal terkena dampak perluasan istana tersebut. Kemudian Baginda Raja pun meminta saran kepada Abu Nawas sang penasehat. Bagaimana pendapatmu penasehat? Caranya memindahkan masjid ini, tapi jangan sampai masjid ini rusak, karena saya suka akan keindahan masjid ini, kata Baginda Raja. Mendapat pertanyaan begitu, Abu Nawas berpikir sejenak. Begini Baginda, bagaimana kalau Raja membuat sayembara? Barang siapa yang bisa memindahkan masjid ini, Raja akan memberikan hadiah yang besar, ujar Abu Nawas. Dengan saran penasehat itu, Baginda Raja pun setuju. Baiklah kalau begitu, segera umumkan kepada rakyat. Barang siapa yang dapat memindahkan masjid tanpa ada kerusakan sedikit pun, maka akan kuberi unta sebanyak 50 ekor, kata Baginda Raja. Maka diumumkanlah sayembara Baginda Raja ini ke masyarakat, sehingga gemparlah rakyat atas sayembara Raja tersebut. Banyak rakyat yang mendaftar dengan kelompok yang bervariasi jumlahnya. Hingga pada hari yang telah ditentukan, maka seluruh rakyat berkumpul di depan masjid yang akan dipindahkan. Wahai rakyatku yang kucintai, aku mengadakan sayembara ini untuk membuat istana supaya lebih megah, sehingga bangsa lain akan lebih hormat dengan negara kita. Barang siapa yang mampu memindahkan masjid ini, maka saya akan berikan kepadanya 50 ekor unta yang gemuk-gemuk, kata Baginda Raja. Rakyat pun menyambutnya dengan tepuk tangan. Hingga akhirnya tibalah saatnya sayembara dimulai. Namun, dari para peserta yang mendaftar ini tidak ada satupun yang sanggup memindahkannya. Sehingga Baginda Raja pun menjadi bingung. Kenapa dari peserta sayembara yang jumlahnya ratusan orang tersebut tidak ada yang mampu melakukannya? Di tengah kegundahan Baginda Raja ini, majulah Abu Nawas ke depan Baginda dan seluruh rakyat yang berkumpul. Baginda, izinkan hamba yang melaksanakan tugas ini sendirian, karena para peserta sudah tak ada yang sanggup, ujar Abu Nawas. Sendiri? Tanya Baginda Raja penasaran. Iya Baginda, kata Abu Nawas meyakinkan. Apa kamu sanggup penasehat? Kata Baginda lagi. Sanggup Baginda, tapi ada syaratnya, jelas Abu Nawas. Apa syaratnya? Pasti kupenuhi, kata Baginda dengan penuh semangat.
"Benarkah Baginda akan memenuhi syarat saya?" kata Abu Nawas memastikan. "Benar, coba katakan," kata Baginda lagi. "Masjid ini akan saya pikul sendirian, asalkan ada yang mau meletakkan di atas pundak saya, Baginda," kata Abu Nawas. Raja pun berpikir, bagaimana cara meletakkan masjid ini di atas pundak Abu Nawas. Sedangkan peserta yang ratusan orang saja tidak ada yang sanggup menggeser sedikit pun masjid ini. Kemudian raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Sebenarnya apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sebesar itulah beban yang ada di pundak Baginda untuk memakmurkan rakyat Baginda, dibandingkan hanya memikirkan keindahan istana raja yang tidak begitu penting. Maka lebih utamakan kemakmuran rakyat terlebih dahulu," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, maka Baginda Raja pun mengerti maksudnya. "Terima kasih penasehat, karena engkau telah mengingatkanku untuk lebih arif dalam memimpin kerajaan ini," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian atas perintah raja, karena rakyat sudah pada berkumpul, maka diadakanlah pesta untuk rakyat semua. Dan semua itu ditanggung biayanya oleh Baginda Raja. Raja dikasih bebek panggang berkaki 1 oleh Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja dikasih makanan lezat bebek panggang berkaki 1 dari Abu Nawas. Berawal Abu Nawas diminta istrinya mengantarkan bebek panggang itu kepada Baginda Raja. Abu Nawas agak malas, sebab dia sendiri makan tanpa lauk. "Sudahlah, supaya Baginda Raja makin sayang sama kau suamiku," ujar istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam Abu Nawas tidak tahan juga. Biar saja ku ambil pahanya yang satu itu," pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki itik tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun memakannya. Akhirnya Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa bebek panggang berkaki 1 menghadap Baginda Raja. Abu Nawas disambut Baginda Raja dengan ramah. Rupanya ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja juga sedang makan. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja melihat Abu Nawas menenteng sesuatu. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Bebek panggang," gumam Baginda Raja tersenyum cerah. Belum lagi menikmati bebek panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja terdiam beberapa saat mendapatinya hanya berkaki 1. "Mengapa bebek panggang ini hanya berkaki 1, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Memang begitu, Baginda. Di negeri ini bebek-bebek hanya memiliki 1 kaki. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam," jawab Abu Nawas santai. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana banyak bebek-bebek berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki 1. "Lihatlah," kata Abu Nawas cengengesan. "Di sini bebek hanya berkaki 1, lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak keras. Semua bebek kaget menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. "Subhanallah," katanya. "Bahkan bebek pun takut pada keinginan Baginda Raja. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga."
Mata Baginda Raja melotot ke arah Abu Nawas, sepertinya marah. Tapi yang terjadi justru ledakan tawa Baginda Raja. "Yuk kita makan sama-sama bebek panggang berkaki satu itu," ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun makan dengan lahap. "Alhamdulillah, rezeki memang enggak kemana," ujarnya sembari mengapungkan senyum di bibirnya. Kisah lucu tentang Abu Nawas memang tidak pernah ada habisnya. Seperti cerita satu ini saat Abu Nawas mencari jodoh. Suatu ketika, Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Abu Nawas tergila-gila dengan paras wanita cantik, pintar, dan ahli ibadah itu. Ia sangat berambisi memperistri gadis salehah tersebut. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untukku, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika menurutmu ia tidak baik buatku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkan lagi ya Allah," pinta Abu Nawas dengan menyebut nama gadis tersebut dan terkesan memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh. Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. Berjalan lebih dari 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya tak kunjung dikabulkan Allah. Dia pun mulai introspeksi diri. Mungkin Allah belum mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku, ujarnya. Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi, tapi kali ini ia berganti strategi. Doa itu tidak diembel-embel spesifik pakai nama si gadis cantik, apalagi sampai memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Abu Nawas lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku." Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah belum juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan Allah juga belum mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang hendak diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Akhirnya Abu Nawas memutar otak lagi. Bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul? Abu Nawas memang manusia cerdas, ia tidak kehabisan akal. Ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas pun mengubah doanya, "Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya minta gadis cantik sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai ya Allah. Sekali lagi bukan untukku ya Tuhan, maka berikanlah ia menantu." Demikian doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas pakai membawa nama ibunya segala, padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Padahal Allah Maha Tahu, tidak bisa diakali siapapun. Tapi mungkin karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan salihah tersebut menjadi istri Abu Nawas. Wah, kisah yang happy ending ya. Pelajaran yang dipetik adalah jangan lelah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pasti mengabulkan doa-doa hambanya. Jin raksasa jahat dibuat minta ampun ketakutan. Diawali dari beredar kabar ada jin raksasa jahat yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari permukiman warga. Konon jin raksasa jahat itu sangatlah jahat. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya bakal dibunuh dengan cara sadis.
Suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan tersebut. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan lain saja," ujar warga tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangatlah angker. Ada jin raksasa jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain, pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberaniannya, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat tersebut. "Hei manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa jahat. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah? Kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa jahat. "Baik, silahkan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu. Aku sangat perkasa, lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikan kepada jin raksasa jahat. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat pun menyerah. "Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya," kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang sudah lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas meremukkannya batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kau dengan macam-macam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk istirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa tersebut. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya
agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu, jin raksasa bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup. Bahkan tidak ada luka sedikit pun. Gua ini nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu. Sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa, hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut mempersilahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan.